la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma barik lana rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, barakah, dan kasih yang SWT tersabar pada kalian semuanya, sehingga keluarga kalian diberkahi Allah SWT. Dan semoga pada hari ini kita semuanya diberi Allah SWT tambah nikmat tambah sehat, tambah selamat, tambah panjang umur, tambah manfaat, pulang dari ngaji diampuni Allah dosa-dosanya. Ada ini ya kita terserah itu adalah diridhoi dari Allah Subhanahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li dzunubana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Wonten ngasanipun para pengurus takmir Sholat Anur kula hormati, wonten Pak Haji Dwi, wonten Pak Haji Dr. Budi, wonten Pak Dr. Warijan, wonten Profesor Haji Darmin, biasanya yang ketinggal lagi ini ben Pak Haji Rois pun komplit Ustaz. Alhamdulillah daya para jamaah Sholat Anur yang dirahmati Allah SWT, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang kemarin sudah pernah kita bahas. Salam tercela pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Muhammad. Penyakit yang sering menghinggapi manusia dan tidak dirasakan, dianggap tidak ada penyakit pada dirinya, yang dulu dicontohkan oleh iblis yang pernah memberikan contoh penyakit itu, yaitu penyakit takabur atau sombong. Raja yang terkenal kesombongannya adalah Fir'aun. Selain Fir'aun ada lagi Namrud, ada lagi Korun. Tapi tidak ada orang sesombong apapun yang mau ngaku dirinya aku Fir'aun. Nggak ada orang sesombong apapun yang menamakan anaknya Namrud atau Korun atau Fir'aun. Ya, mereka ya sehebat apapun Fir'aun, akhirnya juga meninggalnya mengenaskan. Sehebat apapun Namrud membakar Nabi Ibrahim, akhirnya meninggalnya juga mengenaskan. Hanya tidak semut saja, nyamuk saja masuk membuat mati. Fir'aun ngejar-jar Nabi Musa, tenggelam di Laut Merah, mati juga. Korun yang menyombongkan kekayaannya, tenggelam bersama harta kekayaannya, dibelah buminya, masuk ditutup kembali, dah habislah Korun dengan hartanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya lagi pula sombong. Enggak disukai Allah sombong itu. Surah Luqman ayat ke-18. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumul mutawaddi'ina, apabila kalian melihat orang-orang yang tawadhu, yang mendekatkan hati, fatawaddu'u lahum,
maka rendahkanlah kamu pada mereka. Oh wong iki kok tawadhu banget ya. Tawadhu rendah hati. Aku melu di hadapan orang yang merendah hati ikut merendahkan hati, berarti ikuti sabda Nabi, idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatad'u lahum. Kalau kamu melihat orang yang merendahkan hati, rendahkanlah hatimu pada mereka. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina, dan bila kamu melihat orang yang sombong, takabur, fatakabbaru alaihim, maka bersikap sombonglah kamu pada mereka. Kalau kamu yang kamu hadapi itu orang sombong, kamu ikut sombong aja, lebih sombong aja daripada dia. Kata Nabi loh, bukan perintahku, ini kata Nabi. Kalau kamu melihat orang sombong, fatakabbaru, sombongi saja. Fatakabbaru alaihim. Fa inna dzalika lahum saharun wa madallatun walakum bidzalika shadaqatun. Karena yang demikian itu merupakan penghinaan dan kehinaan buat mereka, hina buat mereka, dan merupakan sedekah bagi kamu. Sombong menjadi sedekah. Tapi sombong pada orang yang jelas sombong pada orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau orang rendah hati tamu itu jangan disombongi, ikuti tawaduknya, ikuti rendah hatinya. Nah, kalau orang yang sombong disombongi sedekah. Nek judulnya sombong adalah sedekah. Wah, judul itu mosok sombong di sedekah. Kalau judul itu sombong jadi sedekah. Sombong terbarkimu. Anak Hurairah dari Abu Hurairah sekarang. Itu tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Ibnu Umar. Sekarang dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu ma tawaddo'a rajulun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala. Tidaklah seseorang yang merendahkan diri pada Allah melainkan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Kalau orang itu merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Perumpamannya begini, ini alat peraga namanya. Perumpamaan begini. Pak Musin, Pak Musin, biasanya dia gunakan selang nggak guna Pak Musin. Dia di sana biasanya. Kalau air ini biasanya di situ rata-rata datar kanan kiri sama tingginya. Kalau yang sini ditiup direndahkan, maka kalau yang merendahkan diri Allah mengangkat derajatnya. Kalau seseorang nyedot diumbahke, Allah merendahkan dirinya. Jadi ketika seseorang itu merendahkan dirinya, Allah menaikkan derajat orang itu. Sebaliknya kalau orang itu kok menaikkan dirinya, Allah merendahkan derajatnya. Yaitu perumpamaan orang yang tawadhu dan yang takabur semacam ini biasa di Pak Musin nganggo ngapa namanya bintang apa bangunan ini ya Allah. Jadi siapa yang merendahkan diri Allah akan mengangkat derajatnya, siapa yang menyombongkan diri Allah akan rendahkan dirinya. Pokok daripada sikap rendah hati adalah orang yang rendah hati biasanya wong sing rendah hati itu ketika jumpa dengan orang yang sesama muslim maka dia mendahului menyapa, mendahului salam. Ini kata Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan begitu. Orang yang biasa tawadhu itu biasanya ketika jumpa dengan seseorang yang kenal sama muslim dia akan mendahului menyapa. Kalau salam mendahului salam, biasanya begitu. Dan mereka senang duduk bersama siapa saja, nggak pilih-pilih. Aku kan pejabat, harus duduk di depan ini. Masa di belakang sana? Wah, udah harus depan. Ini barisan depan khusus aku ini. Sampai pejabat nih, jadi pilih-pilih. Itu orang yang menyombongkan diri. Kalau orang yang tawadhu, nggak pilih sembarang di mana aja. Pak Ilis, sini Pak Ilis, Pak Ilis sini. Enggak, sembarangnya sanggon bono sembarang. Sebenarnya podo lumbi, sebenarnya di lumbi ora teles nyata dari mari rasanya ora enak. Sebenarnya ora teles di lumbi podo nyamanis. Gimana aja boleh.
Jadi duduk di masjid saja boleh, senang-senang saja, yang penting sama, duduk sama rendahnya, berdiri ya sama tingginya. Ya Allah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yuhibbul mustakabbirin. Sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ini di surah yang lain, An-Nahl ayat 23. Tadi Al-Luqman, surah Luqman ayat 18, An-Nahl ayat 23 juga menyampaikan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, karena sombong itu bagian pakaian Gusti Allah, sandang Gusti Allah dienggo menungso ora kok Gusti Allah seneng lho ya. Itu bukan pakaianmu, itu pakaian Allah. Sombong itu pakaian milik Allah, yang boleh sombong itu Allah. Ya jabar takabir, Allah yang mau sombong boleh, yang sombong itu boleh Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Kok manusia sombong? Ya tidak disukai Allah SWT. Bukan pakaianmu, itu pakaian Tuhan, pakaian Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW karena rendah hatinya terhadap siapapun, tidak hanya pada kalangan pejabat saja, tetapi pada siapapun Nabi selalu merendahkan hatinya, sampai-sampai Allah memuji Nabi pun pada akhlaknya, tidak memuji Nabi pada kecerdasannya, ketampanannya, kekayaannya atau yang lainnya, tapi yang dipuji Allah adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Oleh karena itu mari kita berupaya ketika ada muncul rasa bangga, rasa sombong dalam hati, berupaya untuk segera menekannya, merendahkan diri ini, merendahkan hati ini agar tidak muncul sombong. Syukur-syukur punya sahabat yang rajin mengingatkan kita saat muncul sifat sombongnya. Ada sedikit kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, karena banyak Umar dalam kisah teladan itu, tapi ini Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz suatu malam kedatangan tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Umar bin Abdul Aziz sedang menulis sesuatu. Kalau para ulama kuno mungkin menulis sesuatu yang bermanfaat lah, menulis kitab. Lampunya itu kedip-kedip. Lampunya kan lampu tidak listrik ya. Lampunya lampu kedip-kedip minyak. Kedip. Tamunya menawarkan diri, wahai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hai Amirul Mukminin, bolehkah aku memperbaiki lampumu itu yang kedip-kedip itu, kelap-kelip itu? Jawaban Umar bin Abdul Aziz, apa jawabannya kira-kira? Nggak tahu sendirian jawabannya. Bukanlah sikap orang baik yang mempekerjakan tamunya. Mosok tamu lagi teka kan dandani lampu, nggak baik itu, nggak baik. Terus menawarkan lagi, atau saya panggilkan pelayan. Jangan. Dia kecapean, baru saja tidur. Jangan. Bagaimana? Tak perbaiki, saya nggak boleh, pelayan nggak boleh. Saya saja. Umar bin Abdul Aziz sendiri yang memperbaikinya, mengambil minyak, ngejoki minyak yang mau habis, kemudian memperbaiki sumbunya biar nyala dengan baik. Dan beliau berkata, saya beranjak sebagai Umar, saya kembali juga sebagai Umar, bukan siapa-siapa. Saya tetap jadi Umar, bukan terus saya beranjak jadi pelayan dan duduk saya jadi Umar, enggak, tetap jadi Umar. Maka ini menjadi contoh sikap rendah hatinya Umar bin Abdul Aziz. Beda lagi dengan Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab, Umar lagi ini, tetap Umar lagi istilahnya. Umar bin Khattab
suatu hari pergi ke negeri Syam bersama pelayannya dengan mengendarai satu onta untuk menuju Syam. Dari Madinah menuju Syam cukup jauh perjalanannya lebih dari 8 kilometer. Karena jauhnya bawa onta gantian, naik ontanya gantian. Kadang-kadang Umar yang naik onta, pelayan yang nuntun ontanya itu. Nanti 2 kilo atau 3 kilo gantian. Pelayan yang naik onta, Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin yang nuntun ontanya gantian. Yang saat ini tidak nonton gantian. Saya kira gantian sebenarnya. Dan jangan dan jadi ini Umar bin Abdul Aziz Umar bin Khattab bergantian dengan pelayannya karena satu kendaraan onta kendaraannya perjalanan jauh gantian. Sing mlaku terus kan kesel sakit gantian. Menjelang sampai tujuan sampai Syam, delalah pas gilirane Umar bin Khattab sing nuntun, pelayannya naik onta. Pejabat negeri saya melihatnya geram rasanya. Pelayan pernah ngajar mau selesai numpak nonton malah pelayannya bosnya malah sikon nuntun pernah ngajar pelayan geram rasa mereka. Pejabat Syam ingin menggantikan yang bermunin. Gimana itu? Aku harus bagaimana ini melihat seperti itu? Sini turun. Sini. Ya Allah, ada yang bermunin. Umar bin Khattab tidak mau. Allah memuliakan saya bukan karena jabatan, tapi karena saya beragama Islam. Allah memuliakan saya itu karena saya beragama Islam, bukan karena yang lainnya. Udah cukup seperti ini saja. Memang ini sedang gilirannya pelayan yang harus naik, Umar yang harus nuntun giliran. Dilalai kewenangan seperti itu. Kemudian satu lagi Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi yang terkenal itu, ketika menjadi pejabat, jadi gubernur di Gubernur Madain. Nah sekarang kan banyak yang kenal, oh gubernur iki wajahnya fotonya kayak gini. Zaman dulu nggak kenal, nggak ketahuan, hanya tahu namanya tapi nggak tahu orangnya. Seperti itu zaman dulu. Tahu yang menjabat tuh ini, namanya Umar bin Khattab ini, ada nama pejabatnya Umar bin Khattab, pejabatnya Salman, pejabatnya Umar bin Abdul Aziz. Tahu zaman sekarang tahu, pas dulu nggak tahu nama kok, nggak tahu orangnya. Saat Salman Al-Farisi menjabat sebagai gubernur Madain, melewati sebuah pasar, di situ ada pejabat rendah, ya jauh di bawah gubernur, mungkin pejabat RT, pejabat RW, sedang belanja ke pasar, dan pejabat tersebut sudah terbiasa bersikap yang tidak tawadhu, suka merintah orang lain. Melihat Salman Al-Farisi gubernur Madain lewat pakaian sederhana, diperintah oleh pejabat rendah itu, sini Pak, bantu angkatkan belanja saya ini, bawakan belanja saya ini, bawakan belanja ini. Salman pun mau mengangkat belanjaan bawaan pejabat rendah itu, dibawakan terus sampai ke tujuannya. Di perjalanan ketahuan orang yang kenal dengan Salman Al-Farisi, orang yang tahu itu dalam hati berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Pak Gubernur Salman Al-Farisi ini Allah berikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan setelah kesabarannya menghadapi pejabat yang sombong ini. Lewat lagi, ketemu orang yang kenal dengan Salman lagi, ngomong gitu lagi, ya Allah, tiga-tiganya berani-beraninya itu perintah pada gubernur manggil belonjone. Mendengar mendengar, kaget ya, loh, aku nyuruh gubernur tadi, yang tak suruh manggil itu gubernur toh, nggak tahu, saya tidak tahu kalau itu gubernur.
saya biasanya nggak pernah merendahkan pejabat, nggak pernah. Ini nggak tahu saya. Terus minta maaf, mohon maaf, maaf Pak Salman, maaf, saya nggak tahu panjenengan gubernur Madain ini, nggak tahu kalau panjenengan atasan saya, nggak tahu kalau itu pejabat. Nih, baca saya. Enggak, udah sesuai dengan perintahmu tadi, dibawa sampai rumah, tak boleh sampai rumah. Dibawa sampai ke rumahnya, betapa malunya setelah tahu. Oh, itu ternyata atasannya sendiri yang diperintah, tapi rendah hatinya yang luar biasa. Salman Al-Farisi, meskipun yang merintah itu beliau meskipun sedang berposisi sebagai gubernur, yang perintah ada orang rendahan, tapi beliau tetap mau melaksanakan sebagai bentuk ketawaduannya. Tawadhu, rendah hatinya muncul. Satu lagi Ali bin Abi Thalib. Ini banyak contoh-contoh tentang sikap tawadhu untuk melawan kesombongan. Ali bin Abi Thalib wajah masuk pasar untuk membeli dua baju yang lengan panjang seharga masing-masing 6 dirham. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan pada pelayannya, hei pelayanku, pilih 2 potong yang kamu sukai. Maka pelayan memilih 2 potong baju yang dianggap paling baik yang disukainya. Setelah dicoba dipakai, ternyata lengan bajunya kepanjangan. Biasa atau kalau orang beli jadi kan seringkali gitu, karena fisik ukurannya tidak normal. Seperti saya kalau beli baju yang kira-kira pas di badan, di lengan kadang nggak pas kepanjangan di lengan, di badan pas, di lengan kepanjangan, di lengan pas kadang di badan sesak. Seringkali kita beli jadi gitu kadang. Lah ini pas beli baju lengannya kepanjangan, padahal ini mau pakai Jumatan, dan jadwal khotbah lagi, waktunya khotbah kan kayak kedodornya gue. Kalau ini kan berkancing, dulu kan di sana kan nggak, modelnya kan lengan lebar gitu, lengannya kan lebar begitu, panjangnya kelihatan banget gini. Tapi bukannya kelihatan bisa diimpet gitu. Kalau di sana kan waktu itu kan modelnya lebar banget sini, sehingga kalau panjang jadi lebar banget ini. Dipotonglah lengan baju itu sampai tidak terlalu kepanjangan. Sudah dipotong, berangkat Jumatan, melihat salah satu dari jamaah berangkat Jumatan pakai baju panjang yang sampai kengsreh, sampai kepanjangan di bawah mata kaki, sampai nyapu lantai lah. Diingatkan itu bajumu kepanjangan, sebaiknya dipotong saja agar awet bersihnya, tidak mudah kotor. Di samping itu, di samping bersih kainnya, hatimu juga akan lebih bertakwa. Kain itu akan awet, tapi kalau kangsreh nyapu jalanan gitu kan, hati kurang bertakwa, kainnya cepat rusak, cepat kotor. Jadi tidak menyinggung pada kalimat kesombongan, tapi diarahkan kepada alasan yang kira-kira bisa diterima oleh orang lain itu. Kesombongan itu bisa jadi disebabkan oleh 7 macam hal. Kemarin kita baca ada orang miskin kok sombong, nyombong ke opone itu miskin, kere sombong, sugih sombong karuan, miskin kok sombong, disombongkan apa nih? Yang disombongkan itu boleh jadi satu, ilmunya. Seseorang ada yang sombong karena ilmunya, merasa ilmunya tinggi dibanding yang lainnya. Entah itu ilmu agamanya, entah itu ilmu kanuragan, entah itu ilmu kadegdayan, entah itu ilmu bisnis atau ilmu apa sajalah.
merasa paling bagus ilmunya, entah itu ilmu Pranatacara, pokoknya merasa paling bagus ilmunya, yaitu menyombongkan diri karena ilmunya. Bisa seseorang sombong karena ilmunya. Harusnya makin tinggi ilmu, makin rendah hati, makin tawadu, tapi kadang-kadang kalah dengan gangguan setan sehingga merasa dirinya paling hebat, paling pinter, paling berilmu. Entah ilmu apa saja itu tadi, boleh jadi menambahkan ilmu olahraga, ilmu sepak bola, atau ilmu yang lainnya lah, apakah ilmu agama atau apa saja. Yang kedua, boleh jadi seseorang itu tidak sombong karena ilmunya, sombong karena amal ibadahnya, merasa dirinya paling rajin. Aku toh telung sasi pisan mangkat umroh, setahun berarti ping papat aku umroh ini papat, seping papat setahun berarti umroh. Ya, mengamal ibadahnya berkali-kali. Aku ngaji ping 35 sih. Ngaji setahun pisan tapi setahun kedua setahun pisan. Ngaji ping 35 ngajinya. Boleh jadi mengamalkan karena amal ibadahnya, amal sedekahnya, amal-amal yang lainnya. Iki toh bangun iki nek tak sumbang 10 juta tak kelakon, ya 10 juta itu dikelakon jadi ini menyombongkan karena amal kebaikannya, amal ibadahnya. Iki nek ora tak rewangi, secara kelakon tak terjadi lah nek anakku. Jadi kadang-kadang orang merasa karena amalnya orang jadi jembatan ini orang tak bantu aku, iki ora dadi gapura iki ora tak bantu aku, sombong karena amal ibadahnya. Yang ketiga, boleh jadi orang sombong karena nasab atau keturunannya. Wah, aku turunan lurah kok, aku turunan rojo, aku turunan darah biru, itu kan darah abang, aku darah ibu biru, kamu yang abangan. Jadi merasa lebih daripada yang lain karena keturunan. Bapakku kan wong Arab, bapakmu wong di Arab hati seto apa Arab hati genah. Merasa bapakku pejabat RT tapi jadi merasa sombong karena keturunan atau nasabnya, menyombongkan orang tuanya. Yang keempat, orang bisa sombong karena wajah atau parasnya, merasa dirinya paling cantik terus sombong, sok ngece koncone, merasa dirinya paling tampan, paling ganteng, sombong, senang merendahkan temannya. Kan di sekolah-sekolah gitu. Banyak orang memujinya, mengidolakan, jatuh hati padanya, lalu tambah sombongnya. Wah, kok banyak jatuh cinta padaku ya, berarti aku paling ganteng berarti ya. Banyak yang naruh perasaan padaku ya, berarti aku paling cantik berarti. Banyak ngidolakan aku kok. Jadi sombong karena parasnya. Yang kelima, ada juga orang yang sombong karena harta kekayaannya, merasa paling kaya kayak Korun, merasa aku masuk dalam kelompok 9 naga itu aku kok. Aku masuk lagi kelompok adidaya 9 naga benar tapi salah satunya naga benar saya. Jadi masa paling kaya itu biasa sombong karena harta. Yang keenam, bisa sombong karena merasa punya kekuatan jabatannya, tanda tangannya payu, nek ngacung-ngacung mesti denurut, mesti mangkat, mangkat, pokoknya ngacung mesti mangkat, ngacung mangkat, siap berangkat. Merasa punya kekuatan telunjuknya, punya kekuatan posisinya, merasa laku tanda tangannya sehingga kesombongannya karena kekuatan jabatannya. Yang ketujuh, menjadi sombong bisa karena punya banyak pengikut, punya banyak pendukung, punya banyak pengaruh di lingkungannya sehingga menyombongkan diri karena itu. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jadi sombong. Ada di antaranya adalah 7 macam perkara itulah yang kadang-kadang salah satunya menyebabkan seseorang jadi sombong kalau tidak dikendalikan. Oleh karena itu ketika merasa kok ada rasa bangga sombong ini, segera
rendahkan hati ini agar tidak muncul sombongnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini dihindarkan oleh Allah, dijauhi dari sifat takabur atau sombong dan bangga. Mudah-mudahan bisa memiliki sifat rendah hati, bisa istiqomah dalam ibadah, berakhir dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita